Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga, yaitu tentang energi dan daya. Energi dan daya. Nah, untuk energi nanti itu simbolnya bisa E, bisa W, tapi saya biasa pakai W. Energi, work gitu kan, terus sama kayak usaha waktu itu, W. Nah, energi itu adalah muatan yang mengalir pada beda potensial tertentu. Jadi kalau arus kemarin muatan yang mengalir pada tiap satuan waktu gitu kan, atau laju muatan, ini adalah muatan yang mengalir pada beda potensial tertentu. Muatan kemarin simbolnya Q, terus potensial atau beda potensial itu simbolnya V aja. Jadi nanti ini bisa untuk simbol potensial, bisa untuk beda potensial. Kalau di konsep yang kemarin, yang sebelumnya arus dan potensial, biasanya dia dibedain. Kalau delta V beda potensial, kalau V potensial, tapi kadang juga disamain. Mau potensial atau beda potensial bisa pakai simbol V. Kecuali kalau di dalam satu soal nanti ada dua sebutan, satu disebut potensial, terus satunya disebut beda potensial. Nah itu harus dibedain simbolnya. Tuh. Nah terus kalau kita hubungkan ke konsep yang sebelumnya, nih muatan. Kalau kemarin arus sama dengan muatan per waktu, berarti kalau muatan sama dengan arus dikali waktu. Arus dikali waktu dikali potensial. Nah, kan? Potensialnya urutannya terserah, mau V nya taruh depan juga nggak masalah, T nya taruh depan juga nggak masalah. Terus nanti bisa diubah-ubah lagi bentuknya, kan ada hubungan antara I sama V kan, yang di kemarin beda potensial dibagi arus sama dengan hambatan. Dan nanti bisa juga dalam bentuk hambatan juga ini, jadi bisa dicoba-coba sendiri nanti untuk rumus-rumus jadinya. Ini konsep energi. Selanjutnya konsep dasar dari daya. Daya atau power simbolnya P nanti. P. Nah, daya ini adalah energi yang digunakan tiap satuan waktu. Ini juga udah pernah dipelajari di kelas 1 kan, di bagian besaran energi. Nah, itu di sana ada daya juga. Daya itu energi per waktu atau disebut laju energi karena per waktu. Kalau per waktu itu biasanya disebut laju. Energi per waktu. Nah, ini aja konsep dasarnya dua. Energi dan daya. Cuma nanti ada beberapa konsep lanjutannya. Konsep lanjutan yang pertama, saya mulai dari yang dayanya dulu ya. Ini konsep lanjutan yang pertama, ada yang namanya daya disipasi. Apa sih daya disipasi itu? Nah, daya disipasi itu adalah daya yang dipakai oleh alat-alat elektronik. Yang digunakan alat-alat elektronik. Biasanya dia nanti punya yang namanya spesifikasi. Jadi nanti di soal itu dituliskan ada spesifikasinya. Spesifikasi itu apa lagi ya? Spesifikasi itu kalau kalian pernah lihat wadah alat elektronik, misalkan bola lampu, misalnya tertulis ada 5 watt, 7 watt, 10 watt, 20 watt gitu kan. Terus ada tegangannya 220 volt gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud spesifikasi. Penulisannya biasanya kalau di soal nanti langsung dia daya maksimumnya itu, dayanya disebutin berapa, misal 5 watt sama garis miring potensialnya biasanya 220 volt kalau untuk yang alat-alat elektronik di kita ya kan, 220 volt biasanya. Daya maksimum dibagi tegangan maksimum. Kadang juga bisa ditulis daya tegangan maksimumnya ditaruh depan dulu atau potensial maksimumnya, terus daya yang terbelakang misalnya 220 volt garing 5 watt, itu juga bisa, tergantung si pembuat soalnya dia nulisin siapa duluan. Jadi dia kalau alatnya beroperasi normal pada sekian, nah itu disebut spesifikasi. Jadi spesifikasi. Nah terus perhitungan daya disipasinya gimana? Kita simpulkan aja P dis gitu ya, daya disipasi. Itu nanti menggunakan perbandingan daya yang potensial yang terpasang. Jadi misalkan tegangan rumahnya cuma 110 volt, nggak nyampe 220 volt misalkan gitu kan, dibagi dengan V maksimum, ini jangan lupa ada kuadratnya, dikali daya maksimumnya. Nah, ini perhitungan untuk daya disipasinya. V terpasang, tegangan potensial terpasang, dibagi potensial maksimum. Misal si alat itu dipasang pada tegangan berapa gitu. Kalau tegangan maksimumnya 220 volt, dipasang di 220 volt bisa, dipasang di 110 volt bisa. Jadi dia dipasang pada kurang dari tegangan maksimumnya atau potensial maksimumnya itu bisa ya. Bisa. Kalau dia dipasang pada yang lebih dari potensial maksimumnya, misalkan potensial maksimum 220 dipasang di 200
230 atau 240 itu nanti alatnya bakal mengalami kerusakan. Bisa pernah lihat lampu putus atau lampu bahkan meledak gitu kan ya. Nah itu karena bisa jadi potensialnya yang terpasang itu lebih besar dari potensial maksimumnya, sehingga dia nggak mampu menahannya kan. Ya ibarat kayak kantong plastik cuman bisa untuk 5 kilo diisi 6 kilo kan ya nggak kuat gitu kan ya, ada batasnya sendiri. Jadi walaupun secara hitungan bisa dihitung kan, potensial terpasangnya dibuat lebih besar dari Vmax juga tetap bisa dihitung, ada nilainya. Cuman tapi kalau di soal nanti daya disipasi pada saat terpasangnya lebih dari potensial maksimumnya, maka daya disipasinya 0 ya, langsung 0 karena alatnya memang rusak gitu kan, nggak ada lagi daya yang dipakai. Itu untuk kalau lebih besar. Kalau sama dengan pas tegangan maksimumnya berarti ya dia normal, yang normal-normal tadi. Makanya di soal-soal kadang juga disebutin beroperasi normal pada 5 watt 220 volt. Nah itu kan udah memang spesifikasinya segitu ya. Kalau normal ya normal, terpasangnya sama dengan spesifikasi itu normal. Nah kalau kurang itu tidak normal juga, tapi dia masih nyala. Nyalanya dia lebih, kalau lampu biasanya lebih redup, kayak kelihatan lebih redup gitu. Terus kalau di pemanas atau mesin-mesin yang lain itu biasanya lebih lambat gitu. Kalau kipas angin kayaknya lebih lambat gitu muternya, seolah-olah kayak gitu. Itu kalau dia terpasangnya kurang. Jadi soal-soal ada kok. Terus selain ini ada daya disipasi, nanti ada yang namanya juga daya transmisi atau daya yang hilang. Daya disipasi kan konsep lanjutan dari daya disipasi. Daya disipasi oleh si kabel listrik gitu, atau disebut dengan daya yang hilang. Kenapa kok nggak disebut daya disipasi juga? Karena untuk kabel itu dia nggak punya spesifikasi harus dipasang pada daya berapa, potensial berapa. Dia kan tergantung kabel yang sepanjang apa, dia hambatannya berapa gitu aja palingnya. Kemarin kan kita udah belajar di bagian pertama kan, hambatan kawat konduktor gitu kan. Jadi kalau transmisi itu penyaluran. Jadi dari gardu pembangkit listriknya sampai ke rumah-rumah kan itu pakai kabel semua kan ya. Bisa pakai yang sutet itu atau yang pakai yang model biasa yang dekat rumah itu, tiang listrik itu gitu kan. Nah itu pakai kabel, dan kabelnya punya hambatan, maka ada yang dipakai sebagian energinya atau dayanya oleh si kabel yang disebut dengan daya hilang. Daya yang hilang, P hilang, kita simpulkan gitu aja. Itu adalah arus transmisinya dikuadratin dikali hambatan. Kok tiba-tiba bisa dapat bentuk kayak gini, gimana? Tadi kan daya cuman energi per waktu. Nah tadi kan saya sebutin energi per waktu ini kan bisa diubah jadi apa tadi? Bisa dihubungin ke hambatan juga kan, dari konsep yang sebelumnya arus dan potensial. Nanti bisa muncul bentuk ini, I kuadrat kali R gitu. Nanti bakal muncul itu, coba-coba aja. Kemudian arus transmisinya dari mana? Arus transmisinya jadi itu dari daya transmisi dibagi dengan potensial transmisi. Saya nanti di soal jadi tanyain, dikasih tahu juga kok. Daya sekian akan disalurkan dari kota A sampai kota B pada beda potensial sekian dengan panjang kabelnya sekian, hambatannya sekian, misalkan gitu. Nanti ada dijelasin. Kecuali kalau dia yang ditanya, berarti nggak dijelasin sama dia ya kan ya. Jadi hitung dulu arus transmisinya, kemudian masuk ke sini dapat daya yang hilangnya berapa. Ini konsep lanjutan dari daya. Ada dua ini, sementara dua itu. Kemudian konsep lanjutan dari energi. Ada dua juga nanti yang saya bahas. Yang pertama konsep lanjutannya adalah biaya. Jadi kita ngabisin energi listrik sebanyak apa, biayanya berapa gitu. Itu yang di rumah-rumah kalau ada apa tuh meteran listrik udah pakai masih lama, meteran lama atau pakai token gitu kan. Kalau ngasih pakai yang lama itu nanti bisa dilihat ada meteran yang berjalan kayak speedometer itu, ada angka-angka yang berjalan gitu kan. Nah itu misalkan bulan ini di angka sekian, nanti bulan depan di angka berapa, nanti habisnya itu berapa. Nah itulah energi yang habis. Tapi energinya bukan dalam satuan joule ya. Kalau untuk yang normalnya kan, untuk yang biasa energi itu satuannya joule kan. Tapi kalau untuk perhitungan biaya listrik dia sebutannya kWh, kilowatt jam.
KWH. Kok jamnya jadi H? Kita bahasa Inggris hanya hour kan, jadi kilowatt jam, KWH kilowatt jam. Jadi pakai itu. Untuk biaya kita simpulkan dengan B aja biar mudah. Energi yang terpakai tetap tadi W energi, tapi ini dalam KWH ya, dalam satuan KWH kilowatt jam, ini dikali dengan harga. Harganya berarti harganya per KWH karena energinya dalam KWH. Per KWH nya ini harga. Harga listrik itu kalau nggak salah dia berkisar antara 800 sampai 1500 setahu saya sih, tapi nggak tahu kalau ada penaikan sekarang. Per KWH nya, 1 KWH itu lumayan banyak loh, udah bisa ngidupin lampu berapa itu, lumayan dalam 1 jam gitu kan. Tuh perhitungannya nanti di soal-soal itu. Kalau untuk model biaya listrik itu ada beberapa alat dengan daya sekian dihidupin selama berapa jam seharinya, terus dihitung dalam sebulan biayanya kena berapa gitu. Biasanya kayak gitu untuk perhitungan biaya listrik, bentuk-bentuk soalnya itu nanti aja langsung di pembahasan soalnya ya, saya coba cariin juga. Terus konsep yang kedua untuk energi itu adalah konversi energi. Konversi energi ya kan. Kalau kita belajar dulu kan energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan gitu kan. Energi itu cuma bisa berubah bentuk ya kan ya. Misalkan dari listrik jadi gerak kayak kipas angin kan. Dari listrik jadi cahaya kayak lampu gitu kan ya. Sebenarnya dari listrik dari panas dulu baru jadi cahaya lampu. Atau bisa juga dari listrik jadi panas kayak magicom atau pemanas air gitu kan, dispenser. Bisa juga dari listrik jadi pendingin kayak kulkas dan sebagainya ya, namanya konversi energi. Nah konversi energi ini tergantung nanti yang dikonversi itu terkadang nggak semuanya, jadi listriknya nggak semuanya terpakai jadi kalau kipas nggak jadi kipas semua, nggak jadi gerak semua, bisa jadi bunyi juga. Kok bisa juga jadi bunyi? Kadang kan kipasnya ada bunyi kan ya, terus bisa juga kepake sama si kabel-kabel yang ada di komponennya dia gitu kan. Ada juga yang berubah jadi panas juga di mesinnya. Pernah lihat kan kalau kipas kita putar ya, kita putar di kipasnya kita nyalain, lama kelamaan di bagian belakang kipasnya itu, bagian belakang baling-baling yang tertutup oleh mesinnya itu, pokoknya di bagian dalam mesin yang tertutup sama kulitnya ya, itu kan di bagian situ kan area panas gitu kan. Nah itu jadi sebagian sebenarnya diubah ke panas juga, nggak semuanya. Jadi ada yang namanya efisiensi nanti. Efisiensi itu perbandingan energi yang dihasilkan dengan yang jadi inputnya, jadi masuknya itu berapa. Energi output dibagi energi input. Nah efisiensi juga bisa efisiensi daya, itu nanti ada juga efisiensi daya, ada efisiensi energi, tergantung dia pakainya yang mana. Nah efisiensi bisa juga dalam bentuk persen, nanti ini tinggal kali 100% aja gitu, tinggal kali 100% aja. Nah ini untuk alat-alatnya tergantung nanti alatnya apa. Kalau pemanas ya jadi energi panas, kalau pendingin ya energi dingin, tetap aja energi kalor juga nanti. Kalau energi gerak ya energi gerak gitu, misalkan kipas tadi, tergantung. Kalau listrik ya tadi itu energinya masuk ke sini, bisa dihubungin ke daya juga nanti, macam-macam, kurang lebih kayak gitu. Untuk bagian keempat nanti ada hukum-hukumnya, jadi nanti saya bahas, kayaknya sih masih ada sedikit, saya tambahin dulu pengenalannya ya. Ini yang keempat, ada hukum-hukum sekalian di sini. Hukum-hukum. Nanti yang pertama ada yang sebenarnya sudah pernah kita bahas yang kemarin di arus dan potensial kan, sempat saya singgung, George Simon Ohm ya kan ya, hukum Ohm. Ohm yang kemarin itu delta V per I sama dengan R. Nih, cukup segitu dulu. Lanjutannya nanti ada hukum Kirchhoff. Nah hukum Kirchhoff nanti ada 2 hukum.
Kemudian yang hukum keduanya nanti bisa dipecah jadi 2. Jadi akan dibahas 3 lagi. Semoga cukup untuk yang selanjutnya. Sampai jumpa.